Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun perkenalkan saya Ririanti Yunita, guru IPS dari SMP Negeri 6 Banjir. UPT SMP Negeri 6 Banjit merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Kampung Kemu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan. Kampung Kemu sendiri merupakan suatu kampung di Kecamatan Banjit yang terletak jauh dari pusat kecamatan, yaitu dari Pasar Banjit, dan jauh juga dari pusat ekonomi Waikanan, yaitu dari Baradatu. Saya merupakan guru yang tinggal di Baradatu, dan setiap hari saya melewati perjalanan kurang lebih selama 40 menit sampai 1 jam untuk sampai ke sekolah. Penduduk Kampung Kemu kebanyakan merupakan para transmigran yang berasal dari berbagai macam suku seperti suku Ogan, suku Semendo, suku Jawa, suku Lampung, dan suku Bali. Mata pencaharian penduduk di Kampung Kemu kebanyakan bertani. Orang-orang di sini menanam singkong, jagung, menanam kopi, sawit, dan karet sebagai mata pencaharian utama. Anak-anak dari Kampung Kemu kebanyakan bersekolah di SMP Negeri 6 Banjit. Mereka membawa keragaman suku, watak, dan kebiasaan dari rumahnya yang membuat beragam harmoni di SMP 6 Banjit sendiri. Tak jarang keragaman ini menimbulkan berbagai warna dan tantangan di sekolah, seperti anak-anak yang suka berkelahi karena berbeda suku, anak yang memandang rendah siswa lain, anak yang lebih mementingkan perasaannya sendiri. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena keragaman watak, kebiasaan, dan tradisi yang mereka bawa dari rumah. Dalam mengajar, saya membiasakan diri saya untuk memanfaatkan keterbatasan yang ada. Di Kampung Kemu yang sulit sinyal internet, saya tetap berusaha menghadirkan pembelajaran berbasis IT bagi siswa-siswi saya. Di sekolah saya terdapat media berupa LCD proyektor dan speaker yang dapat saya gunakan untuk mengajak siswa-siswi melihat video pembelajaran serta memberikan pengalaman audiovisual bagi mereka. Motivasi belajar siswa juga rendah. Dengan banyaknya kasus pernikahan dini dan putus sekolah di kampung ini, saya berusaha menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan agar siswa-siswi antusias dalam belajar. Keberagaman suku yang membawa keberagaman watak juga salah satu masalah tersendiri bagi sekolah kami. Dengan egoisme remaja dan perasaan yang mereka punya serta motivasi belajar yang rendah, siswa-siswi sulit berkolaborasi bersama saat belajar dalam diskusi kelompok, sehingga saya merasa tertantang untuk menyelesaikan situasi ini. Ketika melakukan pembelajaran kelompok, siswa cenderung memilih teman yang sesuai dengan keinginan mereka. Bagi siswa yang merasa pintar, biasanya mereka tidak mau ikut sekelompok dengan siswa yang mereka anggap malas dan tidak mau bekerja. Lalu siswa yang memang tidak bersemangat belajar biasanya tidak mau membantu pekerjaan dalam kelompok. Hal ini membuat masalah dalam diskusi kelompok karena terkesan yang bekerja dan mengerjakan tugas hanya itu-itu saja. Saya berharap dengan pembelajaran mendalam, siswa dapat mengenali dan menyadari arti sekolah dan arti belajar bagi mereka. Siswa dapat menumbuhkan motivasi internal dalam dirinya sehingga sadar alasan di balik mereka bersekolah. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 7 dalam mata pelajaran IPS materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Awalnya saya mengajak siswa memahami arti kehadiran mereka di sekolah, yakni untuk belajar dan mendapatkan ilmu baru. Kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan kesadaran mereka sebagai pelajar dan dapat membangkitkan motivasi mereka agar lebih serius belajar. Kemudian siswa berkelompok untuk menyusun puzzle tentang alat yang digunakan manusia pada masa praaksara yang saya berikan.
Kegiatan ini dibuat dalam bentuk permainan sehingga siswa menjadi gembira dalam mengikuti pembelajaran. Sebelum bekerja kelompok, saya ingatkan agar siswa-siswi dapat bekerja sama dengan baik dalam kelompoknya masing-masing. Jangan ada perasaan merendahkan, jangan ada perasaan mewenangnya sendiri. Mereka harus saling melengkapi. Manusia tidak ada yang diciptakan sempurna, dan untuk itulah kita harus bekerja sama untuk melengkapi kekurangan teman-teman kita. Setelah gambar tersusun, maka siswa diminta untuk mencari materi alat yang digunakan oleh manusia pada praksara pada zaman apa, siapa manusia pendukungnya, dan bagaimana ciri-ciri kehidupannya. Setelah gambar tersusun, siswa diminta untuk menjelaskan materi tersebut. Siswa akan mempresentasikan hasil diskusinya ke depan kelas. Dalam presentasi, saya atur yang menjadi petugasnya. Anak yang saya lihat tidak banyak bekerja dalam kelompok akan saya minta menjadi moderator dan harus berperan aktif dalam presentasi. Biasanya, anak yang rajin sudah pasti bekerja mencari jawaban. Jadi, diskusi dan presentasi berjalan dengan baik. Saya memastikan agar semua anggota dalam kelompok bekerja sama dengan baik. Perkenalkan, saya Rani Pratiwi, saya kelas 7A dari SMPN 6 Banjit. Hari ini kami belajar IPS materi kehidupan manusia pada masa praaksara. Saya merasa senang karena kami berkolaborasi dengan teman-teman menyusun puzzle tentang manusia masa praaksara. Saya jadi mengetahui alat-alat yang digunakan oleh manusia pada masa praaksara. Saya belajar bekerja dalam kelompok untuk memecahkan masalah dan menemukan pengetahuan baru saat berdiskusi dengan teman-teman. Dan kedepannya saya akan berusaha mencari ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sodini, Kepala Sekolah UPT SMP 6 Banjit. UPT SMP 6 Banjit merupakan sekolah yang siswanya berbeda-beda, baik suku, agama, yang berpengaruh kepada keanekaragaman itu kami sikapi dengan Bapak Ibu Guru untuk berdiskusi agar bisa berkolaborasi menghadirkan pembelajaran yang mendalam sehingga tujuan dan daripada keanekaragaman itu terwujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novandari, wali murid dari kelas 7. Menurut saya, pembelajaran mendalam merupakan pendekatan pembelajaran yang sangat bagus untuk diterapkan. Di UPT SMP 6 Banjit sendiri memiliki siswa yang beraneka ragam suku, agama, dan etnis. Dengan pembelajaran bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan, siswa mudah dalam mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Setelah melakukan praktik pembelajaran mendalam ini, saya menyadari bukan hal mudah menumbuhkan motivasi belajar siswa di tengah keberagaman yang ada. Sebagai guru, harus terus belajar dan mencoba menaklukkan tantangan yang ada sehingga guru dapat membuat pembelajaran yang membangun kolaborasi siswa di tengah keberagaman mereka, yang saat ini saya bangun dengan mempraktikkan pembelajaran mendalam. Demikianlah video praktik baik ini. Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. GTK hebat, Indonesia kuat.